Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, selama 2 malam ini saya diberi tugas untuk mengisi kebaktian di wihara ini. Selama 2 hari ini kita akan pergunakan untuk berdiskusi dan mendengarkan dhamma agar pengetahuan, kemampuan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya akan semakin bertambah dan juga motivasi untuk praktek akan tumbuh dan berkembang. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebagai temanya pada malam hari ini saya akan mengangkat Appamada Sutta, salah satu sutta dari Anguttara Nikaya, kalau saya tidak salah ingat. Appamada Sutta sebenarnya sutta yang dipaparkan sendiri oleh Sang Buddha, dan di situ Sang Buddha membabarkannya, menyampaikan sutta ini kepada para bhikkhu. Appamada Sutta isinya adalah mengingatkan kepada para bhikkhu bahwa yang paling utama, yang paling penting, yang menjadi pondasi dalam praktek itu adalah appamada. Kata appamada bisa diterjemahkan sebagai kewaspadaan, sebagai perhatian, sebagai sifat tidak lengah. Sang Buddha mengatakan bahwa semua hal yang baik, semua hal yang positif itu awalnya adalah appamada. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, appamada ini juga merupakan esensi atau wujud pelaksanaan sila kelima. Karena ketika ibu bapak dan saudara semuanya bertekad untuk menjalankan sila, bertekad untuk menjalani kehidupan bermoral, dimulai dari keinginan untuk menghindari pembunuhan, pencurian, kemudian perbuatan asusila, mengendalikan ucapan, dan kemudian ditutup dengan pengembangan kewaspadaan. Di situ sebenarnya sila kelima berbunyi Suramiraya Majapama Datana Weramani Sikapadang Samadhyana. Ini tidak hanya menghindari minum-minuman keras, ini tidak hanya menghindari minum-minuman yang memabukkan, membuat kita kecanduan, tetapi juga yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita itu mengembangkan
apamada. Karena kata pamada berarti lengah. Kata pamada berarti tidak waspada. Di sini akan menjerumuskan ibu bapak dan saudara semuanya dalam hal-hal yang negatif, dalam hal-hal yang tidak baik. Coba gampang saja ketika ibu bapak dan saudara semuanya kecanduan minum minuman keras. Ibu bapak dan saudara semuanya akan mudah terjebak dalam kemarahan, terjebak dalam depresi, terjebak dalam ketersinggungan. Nanti di rumah saling ribut dengan keluarga, di masyarakat ribut dengan masyarakat. Kemudian setelah itu ibu bapak dan saudara semuanya akan turun kesehatannya, rumahnya bisa dijual, hartanya bisa dijual, barang-barang semua aset dan propertinya bisa dijual sekedar untuk mempertahankan kecanduan tersebut. Nah, oleh karena itu setiap hal-hal yang negatif, setiap hal-hal yang tidak baik, dasarnya itu adalah pamada. Tidak sadar, lengah, dan tidak waspada. Nah, oleh karena itu Sang Buddha mengajarkan bahwa kita ini penting untuk mengembangkan kewaspadaan. Penting bagi kita untuk mengembangkan kesadaran. Penting bagi kita untuk mengembangkan perhatian yang benar. Agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Karena seperti saya sebutkan tadi, kalau kita sudah terjebak pada hal-hal yang negatif, semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik akan bisa terjadi dalam hidup kita. Saya pernah menjumpai umat-umat kita yang kecanduan narkoba. Pernah juga mengunjungi penjara yang isinya adalah umat Buddha yang kecanduan narkoba maupun sebagai pengedar narkoba. Kehidupan mereka tidak nyaman. Kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Tahun lalu ketika saya tinggal di suatu wihara, seorang umat yang kecanduan narkoba datang ke wihara karena dia ingin bebas dari narkoba. Dia telah lakukan berbagai macam rehabilitasi, tetapi tidak sukses. Dia lakukan berbagai macam usaha, tetapi tidak sukses. Ketika dia sedang kumat misalnya, itu tentu tidak nyaman bagi dia. Dan setiap waktu dia itu selalu terjebak dalam halusinasi, terjebak dalam penderitaan. Istrinya minta cerai. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ketika kita terjebak sekali dalam hal-hal yang negatif semacam itu, kemudian akan membuat kita mengalami penderitaan, kerugian yang beruntun. Tidak hanya sekali saja, tetapi selalu saja ada hal-hal lainnya yang membuat kita akan terus terjebak tiada hentinya. Karena hal-hal yang negatif semacam ini membawa kerugian tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar kita, pada keluarga kita, pada masyarakat di tempat kita tinggal. Sang Buddha lebih mengajarkan bagaimana agar kita itu
mampu mengembangkan apamada, mampu mengembangkan kewaspadaan, mampu mengembangkan sifat-sifat luhur yang kemudian akan membuat diri kita memiliki perilaku, kepribadian, dan juga pola pikir yang luhur. Kata apamada memiliki cakupan yang sangat luas. Nah, oleh karena itu kita pun bisa aplikasikan secara luas, baik dalam konteks praktek maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengaplikasikan kata apamada dalam konteks kehidupan sehari-hari, tentunya ibu bapak dan saudara semuanya selalu berusaha, berjuang untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Menjalankan sila itu pun dibutuhkan apamada. Tanpa adanya apamada, tanpa adanya kewaspadaan, tanpa adanya keteguhan untuk selalu mencermati, melihat dan mengamati, ibu bapak dan saudara semuanya akan mudah terseret. Karena bagaimanapun di tengah-tengah kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang negatif yang kemudian akan membuat kita terseret begitu saja. Banyak hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang kemudian siap untuk mengajak kita terjun di dalamnya. Nah, karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak mempersenjatai diri dengan kemampuan untuk selalu waspada, ibu bapak dan saudara semuanya tidak bisa menjalankan sila dengan baik. Demikian juga kalau ibu bapak dan saudara semuanya selalu diliputi oleh pamada, sikap lengah, datang ke wihara semacam ini pun akan sangat sulit. Tetapi karena ibu bapak dan saudara semuanya memiliki kewaspadaan, memiliki sikap tidak lengah, ibu bapak dan saudara semuanya selalu berjuang untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Mau datang ke wihara, mau mengikuti kebaktian, mau meluangkan waktu, itu juga dibutuhkan sikap atau kewaspadaan dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian implementasikan dalam konteks meditasi, dalam konteks praktek, apamada ini dapat diartikan sebagai kewaspadaan untuk melihat fenomena batin dan jasmani. Bagaimana keserakahan itu timbul dan tenggelam, bagaimana kebencian itu timbul dan tenggelam, bagaimana kebodohan batin itu pun timbul dan tenggelam. Pada saat ibu bapak dan saudara semuanya sedang ada acara di wihara begini, muncul rasa tidak suka, muncul rasa tidak senang. Seharusnya ini jam-jam yang paling asik untuk nonton TV. Apalagi sekarang ini ada Piala Dunia. Itu lagi rame-ramenya Piala Dunia. Oleh karena itu datang ke wihara itu pun akan sangat sulit untuk melangkah, akan sangat sulit untuk meluangkan waktu, karena berpikirnya apa? Piala Dunia itu hanya
Berapa tahun sekali itu? 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak waspada, kemudian terjebak dalam kelengahan, ibu bapak dan saudara semuanya akan lebih senang untuk memanjakan diri, memanjakan mata, nonton televisi, nonton drama, nonton sepak bola dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara semuanya, ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah mau melangkah, sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke wihara, di situ sebenarnya sikap atau sifat waspada, sikap untuk mengembangkan nilai-nilai bajik sudah muncul dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya berada di sini misalnya, karena kebaktiannya dilakukan begitu lama, kebaktiannya tidak selesai-selesai, muncul kebencian, muncul rasa tidak suka. Inilah yang perlu kemudian kita waspadai kemunculannya. Perlu kita waspadai bagaimana ketidaksukaan itu kemudian bisa menggerogoti batin kita, membuat ego kita untuk mengambil peran. Ketika ketidaksukaan muncul, kebencian muncul semacam itu, sudah pasti pada saat yang bersamaan keserakahan itu juga muncul. Tidak mungkin kebencian itu muncul tanpa disertai oleh keserakahan. Demikian juga tidak mungkin kebencian itu bisa muncul tanpa didasari oleh kebutuhan batin. Tiga-tiganya ini akan muncul bersamaan, kemudian juga akan tenggelam bersamaan. Tidak memungkinkan hanya satu saja yang kemudian muncul sementara yang lainnya tidak muncul. Tidak memungkinkan hanya satu saja yang hilang kemudian yang lainnya masih tersisa. Nah, oleh karena itu keserakahan, kebencian dan kebodohan itu merupakan 3 serangkai yang akan mengambil peran dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Saya ambilkan contoh tadi. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya ada di wihara semacam ini, ada acara kebaktian tepat pada saat peak season sebenarnya semacam ini, pada acara-acara puncak yang paling menyenangkan di televisi. Di situ ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak suka datang ke wihara, sebenarnya ada keserakahan pula untuk menikmati sesuatu yang berbeda dengan kegiatan di wihara. Entah itu nonton, entah itu pergi ke tempat lain, entah itu memuaskan indera, sekedar bermalas-malasan di rumah. Sekalipun kemalasan itu pun bisa disertai dengan keserakahan, karena kita selalu ingin menikmati, selalu ingin terus merasakan kemalasan itu. Kita terus berusaha untuk mempertahankan agar kemalasan itu ada dalam diri kita. Jangan dipikir bahwa kemalasan itu tidak bisa membuat kita menjadi kecanduan. Kemalasan itu pun bisa membuat kita kecanduan dan kemudian membuat kita serakah untuk terus menikmati kemalasan itu. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya kemudian hidupnya bermalas-malasan, tidak mau bekerja, tidak mau aktif, tidak mau berperan serta. Ini karena masalahnya adalah ibu bapak dan saudara semuanya sudah terjebak untuk terus menikmati kemalasan itu. Ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keserakahan untuk menikmati kemalasan.
Jadi jangan dipikir bahwa hanya hal-hal yang baik saja kemudian menimbulkan keserakan, tidak. Semua apapun itu yang disertai dengan kebencian pasti tepat saat itu juga keserakahan dan kebodohan batin akan mengikutinya. Tidak mungkin hanya satu hal saja yang kita lakukan, itu tidak mungkin. Contoh, ketika ibu bapak dan saudara semuanya duduk semacam ini. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya duduk selama katakan 1 jam, timbul rasa sakit, timbul ketidaknyamanan. Kemudian ibu bapak dan saudara semuanya ganti posisi. Mengapa ganti posisi? Karena ibu bapak dan saudara semuanya membenci satu posisi, tidak suka pada satu posisi, tidak suka untuk melihat rasa sakit, dan juga merindukan posisi yang dianggap nyaman. Ibu bapak dan saudara semuanya ingin menikmati sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sama. Ini adalah kebencian sebenarnya. Jadi keserakahan dan kebencian ini saling bergandengan dan bisa muncul karena adanya kebodohan. Kebodohan itu adalah ketidakmampuan untuk melihat keserakahan dan kebencian saling muncul, menopang satu dengan yang lainnya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya punya kewaspadaan, punya perhatian, punya sikap teguh untuk mengamati proses yang berlangsung, sekalipun rasa sakit itu muncul karena telah duduk selama 1 jam, ibu bapak dan saudara semuanya akan melihat, mengamati bagaimana rasa sakit itu timbul, kemudian berkembang, lenyap. Bagaimana rasa sakit itu mulai dari tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kemudian lenyap kembali. Bagaimana rasa sakit tersebut muncul dan berkembang, kemudian mempermainkan diri kita. Itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya memiliki memiliki apamada, memiliki sikap untuk selalu waspada, selalu melihat fenomena batin dan jasmani timbul dan tenggelam. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya memiliki sikap selalu lengah, tidak waspada, ya akhirnya begitu kita duduk sesaat, duduk sebentar, ganti posisi, pengen posisi yang lainnya. Duduk pun kita buat senyaman mungkin dengan ditambahi asana semacam ini. Cari asana yang terbaik, cari asana yang paling empuk. Padahal kalaupun kita duduk pada asana yang terbuat dari angin, itu kan kadang-kadang ada asana tempat duduk yang terbuat dari angin saja, itu pun rasa sakit tetap muncul. Jangan dipikir bahwa kalau kita duduk di tempat yang paling empuk itu kemudian rasa sakit tidak muncul. Rasa sakit tetap akan muncul dimanapun kita duduk sebenarnya. Sekalipun kita duduk di tempat yang keras, ya rasa sakit akan muncul. Sekalipun kita duduk di tempat yang paling empuk, di tempat yang paling nyaman, yang isinya itu hanya angin saja, rasa sakit pun akan muncul. Ketika rasa sakit ini tidak kita waspadai, tidak kita amati, tidak kita cermati, akhirnya kita yang menjadi korban. Padahal sebenarnya rasa sakit itu murni ada di kaki kita,
dan kemudian menggerogoti batin kita. Nah, oleh karena itu Sang Buddha memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang tidak terlatih, orang-orang yang tidak memiliki kewaspadaan ketika mereka mengalami penderitaan, penderitaannya itu double. Persis seperti dipanah dengan 2 anak panah sekaligus. Mengapa begitu? Ini karena contohnya ketika kita duduk tadi, sebenarnya rasa sakitnya itu hanya pada kaki saja, hanya pada fisik kita saja, tetapi karena kita tidak mampu mengamati, tidak mampu untuk menyadari, tidak mampu untuk melihat bagaimana rasa sakit itu timbul dan tenggelam, akhirnya batin kita ikut sengsara, batin kita ikut menderita, batin kita mengalami yang namanya duka. Jadi sebenarnya yang disebut duka itu adalah ketidakmampuan kita untuk menerima realitas, tidak mampu menerima kenyataan sebagaimana apa adanya. Nah, oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat rasa sakit yang timbul dan tenggelam, kemudian bisa mengamati bagaimana semua itu berproses dengan baik, apa yang akan terjadi adalah hanya ada penderitaan fisik, tetapi tidak akan ada penderitaan batin. Tidak akan diikuti oleh penderitaan batin. Tetapi kalau tidak ada kewaspadaan, selalu kelengahan yang dikedepankan yang menjadi ujung tombak, penderitaan batin pun kemudian akan mengikutinya. Nah, inilah mengapa Sang Buddha mengatakan bahwa semua hal-hal yang positif, semua hal-hal yang baik itu bermula dari kewaspadaan. Itu bermula dari kemampuan kita untuk melihat, mengamati dan mencermati fenomena batin dan jasmani. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat dengan jelas, semuanya itu berproses, dan hanya penderitaan fisik saja yang muncul tanpa disertai oleh penderitaan batin. Di situ Sang Buddha menggambarkan seperti orang yang terkena 1 anak panah, seperti orang yang terkena anak panah tetapi tidak double. Nah, suatu ketika ada seorang filsuf dari Inggris namanya Bertrand Russell. Pada saat dia sedang sakit gigi, kemudian dia datang ke dokter. Ketika sampai di tempat dokter gigi, dokter giginya tanya, mana yang sakit? Bertrand Russell kemudian mengatakan, sakitnya itu ada di pikiran, tetapi tolong perbaikin gigi saya. Sebenarnya kalau kita tidak merespon, tidak memberikan respon yang berlebihan terhadap sakit fisik itu, tidak akan muncul penderitaan sebenarnya. Nah, jadi yang disebut sebagai duka itu adalah ketidakmampuan kita untuk bersikap terpisah dari penyakit. Kita selalu mengklaim ini adalah rasa sakit saya. Kita selalu memegang ini adalah sakit saya, sehingga timbul penderitaan yang berkepanjangan, timbul duka dari waktu ke waktu.
Yang namanya duka semacam ini akan bisa dihentikan tepat pada saat ini juga. Kalau memang kita memiliki sati sebenarnya. Kalau memang kita mampu mengembangkan appamada itu sendiri. Pada saat ibu bapak dan saudara semuanya tepat mengalami sakit, tidak akan muncul penderitaan sedikit pun kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak merespon. Bukan berarti kita cuek, bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh, tetapi kita mampu melihat, mampu mengamati, mampu menyadari, sehingga sakitnya itu akan murni berada pada fisik kita. Kalau sakitnya itu murni pada fisik, batin kita tidak terpengaruh, batin kita akan tetap kokoh, teguh, dan tidak tergoyah. Nah, oleh karena itu, kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Manggala Sutta misalnya, bait terakhir di situ dikatakan, Putasalokatammehi citang yasana kampati. Putasalokatammehi, delapan sifat dunia kemudian menyentuh citang yasana kampati, batin tidak tergoyahkan. Di situ yang namanya 8 sifat dunia itu kan ada suka dan duka. Jadi kebahagiaan dan penderitaan, tetapi batin tidak tergoyahkan. Pada saat kita mengalami duka secara fisik, mengalami sakit fisik secara langsung, tetapi batin kita kokoh, batin kita telah terlatih, tidak akan timbul penderitaan dalam diri kita. Sudah barang tentu untuk bisa mencapai kondisi semacam ini, kita perlu latihan pelan-pelan. Jangan berharap langsung sempurna sekaligus. Jangan berharap langsung menjadi baik sekaligus. Tidak ada orang latihan itu langsung sempurna. Tidak ada orang latihan itu sekaligus baik. Semuanya pasti perlu latihan sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ketika kita duduk semacam ini, kalau pas muncul rasa sakit, kita amati, kita perhatikan, kita cermati bagaimana rasa sakit itu timbul dan tenggelam. Nanti kalau memang sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit tersebut, gantilah posisi, tidak masalah. Tapi paling tidak kita telah berusaha, paling tidak kita telah berjuang untuk mengamati bagaimana rasa sakit itu timbul dan tenggelam. Kalau memang sudah tidak mampu, ya boleh, tidak ada masalah untuk mengubah posisi. Tetapi sebelum kita mengubah posisi, lakukan usaha terbaik untuk berjuang. Sama persis seperti ketika ibu bapak dan saudara semuanya membuka usaha, membuka bisnis begitu. Ibu bapak dan saudara semuanya akan berjuang, akan mencoba terlebih dahulu, barulah nanti kemudian ibu bapak dan saudara semuanya akan melepaskannya kalau memang merasa tidak mampu. Akan menghentikan usaha tersebut kalau memang merasa tidak memungkinkan kembali untuk melanjutkan usaha tersebut. Tapi selama masih ada kemungkinan untuk melanjutkan, ibu bapak dan saudara semuanya akan berjuang mati-matian. Rasa sakit yang kita alami kalau memang masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Tetapi kalau memang sudah tidak mampu untuk mempertahankan, tidak mampu untuk menahan rasa sakit tersebut, gantilah posisi. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya kemarin ikut retreat juga,
Pada saat retreat itu pun kita diajari untuk melakukan meditasi jalan. Pada saat kita melakukan meditasi jalan, semuanya itu pun bergerak. Kaki kita bergerak setiap waktunya. Tepat ketika kita melangkah, kita pun selalu bergerak. Tetapi tetap ada kewaspadaan, tetap ada yang namanya apamada itu dipraktikkan. Ini menunjukkan bahwa bergerak itu pun masih boleh. Tidak ada kewajiban untuk menjaga satu posisi selama-lamanya. Misalnya kita mau duduk bersila semacam ini. Kemudian dari awal sampai akhir itu harus satu posisi, tidak boleh bergerak. Itu tidak ada kewajiban seperti itu. Kalaupun kita bergerak, berganti posisi, tetap diizinkan. Nah, oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah merasa cukup, sudah merasa tidak mampu untuk menahan rasa sakit yang ada, gantilah posisi. Yang terpenting ibu bapak dan saudara semuanya terus mengembangkan kesadaran, terus mengembangkan kewaspadaan itu. Dengan demikian, sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya berganti posisi, tetap dalam konteks meditasi. Nah, ini juga perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar ibu bapak dan saudara semuanya itu tidak hanya bermeditasi di ruang dhammasala semacam ini. Tidak hanya meditasi tepat pada saat ibu bapak dan saudara semuanya meluangkan waktu untuk duduk. Tepat ketika nanti sudah pulang, tepat ketika nanti ibu bapak dan saudara semuanya terjun di tengah-tengah masyarakat, kembangkanlah kewaspadaan terhadap kondisi batin dan jasmani, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya akan hidup selama tidak tidur, selama beraktivitas, selalu hidup dalam konteks meditasi. Dengan demikian prakteknya akan semakin mapan, prakteknya semakin maju dan memberikan kesuksesan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya praktek dengan baik, bermeditasi dengan baik, semangat ibu bapak dan saudara semuanya untuk melakukan apapun itu akan menjadi sangat luar biasa. Motivasi ibu bapak dan saudara semuanya untuk melakukan apapun, apakah itu hal-hal yang sifatnya spiritual ataukah hal-hal yang sifatnya duniawi, akan menjadi sangat kuat. Mereka yang praktek dengan serius, mereka yang berlatih dengan serius, sadar, semangat, motivasi itu pun akan menjadi sangat kuat dalam diri mereka. Ini karena praktek itu dilakukan dalam konteks yang benar, bukan dilakukan dalam konteks yang salah. Ini karena ajaran Sang Buddha dipraktekkan dengan baik, sehingga mampu memberikan dampak yang maksimal dalam semua lini kehidupan. Agama Buddha itu jika dipraktekkan dengan benar, mampu memberikan kesuksesan kepada siapapun, mampu memberikan dampak yang terbaik terhadap siapapun. Tetapi kalau kemudian dipraktikkan dengan salah, akan memberikan penderitaan terhadap siapapun. Tidak peduli dia biku, tidak peduli dia umat awam, siapapun dia yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan salah, dia akan menderita. Tapi kalau kemudian dipraktikkan dengan baik, dipraktikkan dengan cara yang benar, jaminannya itu adalah hidup bahagia. Jaminannya itu adalah bebas dari penderitaan. Jaminannya itu adalah kesuksesan, baik secara spiritual maupun secara duniawi. Oleh karena itu seperti Anathapindika, Wisaka,
kemudian Cita Kahapati, Mahanama. Mereka adalah orang-orang yang sangat serius dalam praktek. Sebagai perumah tangga mereka sangat serius dalam praktek. Tetapi mereka kemudian menjadi orang-orang yang juga serius dalam bisnis mereka. Ini karena mereka mampu mengimplementasikan, mampu mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan baik. Semua hal-hal yang positif itu akan muncul dalam diri mereka. Semua hal-hal yang baik akan timbul dalam diri mereka. Karena mereka praktek dengan baik. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara semuanya, praktekkanlah agama Buddha itu dengan sebaik-baiknya, dengan semangat dan motivasi yang benar, sehingga agama Buddha ini mampu menimbulkan kebahagiaan, mampu menimbulkan kedamaian, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Ibu Bapak dan saudara semuanya itu bahagia, orang lain itu pun akan bisa merasakan dan melihat kebahagiaan kita. Sehingga mereka juga akan terkondisi untuk menimbulkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kemudian yang ada dalam diri kita itu adalah aspek-aspek negatifnya, nanti orang lain pun akan mampu merasakan. Anak-anak, istri, orang tua, keluarga, semuanya itu pun akan mampu merasakannya. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan kalau satu saja orang yang ada di rumah itu tidak baik, rumahnya itu gampang hancur dan berantakan. Tapi kalau ada satu saja orang di rumah itu baik, kehidupan keluarga akan menjadi lebih baik, menjadi harmonis, tenang, dan bahagia. Oleh karena itu sangat penting untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan cara yang baik dan benar, dengan pengertian yang baik dan benar pula. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Ibu Bapak dan saudara semuanya. Semoga Ibu Bapak dan saudara semuanya kemudian mampu praktek dengan baik, mampu menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apapun profesi, pekerjaan, maupun status Ibu Bapak dan saudara semuanya, praktekanlah ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan untuk semua makhluk. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi. Sapi Sata Bawantu Sukitata.